Pukul 2 dini hari, jenazah korban dimutilasi menjadi 10 bagian dan disebar ke seluruh tempat sampah dan sungai-sungai yang ada di Surabaya, guys. Berdasarkan pengakuan Astini, ia juga melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang hilang di kampung Malang. Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Oke, in this video kita bakalan ngebahas tentang Nyonya Astuti. Oke, jadi Nyonya Astuti adalah seseorang yang tersandung kasus karena pembunuhan berantai dengan motif tersinggung saat ditagih hutang. Astini membunuh ketiga penagih hutangnya, yaitu Puja Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Astini memang terkenal sering meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Kepada Puja Astuti, ia berhutang sebesar Rp20.000. Kepada Ibu Syukur atau Ibu Rahayu, ia berhutang sebesar Rp1.250.000. Dan kepada Sri Astuti, ia berhutang sebesar Rp250.000 dan Rp300.000. Semuanya ditolak dan membuat si penagih hutang berkata-kata kasar. Inilah yang menjadi motif tersinggung oleh pelaku dan membunuh ketiga penagih utang tersebut alias tetangga-tetangganya, bos. Oke, jadi dia ini punya utang, bos, sama tetangga-tetangganya. Pas ditagih dia nggak mau bayar, sehingga membuat tetangga-tetangganya ini marah, berkata-kata kasar kepadanya. Dan inilah yang membuat dia tersinggung dan membuat dia berinisiatif untuk membunuh tetangga-tetangganya. Pembunuhan terhadap Puja Astuti dilakukan pada Februari 1996 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Astini. Puji Astuti mengeluarkan kata-kata kasar saat menagih hutang yang membuat Astini tersinggung, yang meraih sepotong besi dan menghantamkannya ke kepala Astuti. Setelah meregang nyawa, jenazah korban dibawa dan diseret ke dapur dan ditutupi oleh tikar. Pukul 2 dini hari, jenazah korban dimutilasi menjadi 10 bagian dan disebar ke seluruh tempat sampah dan sungai-sungai yang ada di Surabaya, guys. Oke, jadi si Puja Astuti ini nagih hutang waktu itu mengeluarkan kata-kata kasar karena si Astini nggak mau bayar, dan itu yang memicu Astini tersinggung, meraih sepotong besi lalu menghantamkannya ke kepala Puja Astuti, bos. Jadi karena tersinggung gitu ya, padahal dia yang ngutang gitu kan, malah dia yang tersinggung gitu, langsung dipukulkannya ke kepala Puja Astuti dan meregang nyawa di situ. Terus nggak sampai di situ, jenazahnya diseret ke dapur, terus ditutupi oleh tikar, dan mungkin nggak ada yang lihat juga apa gimana gitu. Tetangga-tetangganya apa anak-anaknya masa nggak ciren gitu ya. Terus setelah pukul 2 dini hari itu eh, bagian tubuh jenazah ini dipotong-potong menjadi 10 bagian dan ditebar di seluruh tempat sampah dan sungai-sungai yang ada di Surabaya. Wow, serem. Potongan tubuh Puji Astuti kemudian ditemukan oleh warga Kampung Wonorejo dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo, yang kemudian diamankan polisi dan disimpan di kamar jenazah RSUD DR Sutomo. Jenazah diidentifikasi oleh keluarga korban. Agus Surwanto yang mengonfirmasi itu adalah kakaknya. Puji Astuti yang sebelumnya dilaporkan hilang, kebetulan saksi mata melihat Puji Astuti terakhir kali terlihat di rumah Astini di Kampung Malang. Oke, jadi bagian tubuh Astuti ini ditemukan oleh warga Wonorejo di dalam kantong plastik berwarna kuning di Sungai Wonorejo. Kemudian diamankan polisi, disimpan di kamar jenazah RSUD DR Sutomo, dan kemudian dikonfirmasi oleh keluarga korban, yaitu Agus Perwanto. Dia adalah kakaknya dari Puji Astuti. Dan kebetulan saksi mata ada yang melihat bahwa terakhir kali Puji Astuti ini terlihat di rumahnya Astini di Kampung Malang. Polisi segera menahan Astini dan menginterogasinya. Berdasarkan pengakuan Astini, ia juga melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang hilang di Kampung Malang. Kejahatannya pun sama persis, bermotif tersinggung saat ditagih hutang dengan kata-kata kasar. Astini membunuh
kedua korban tersebut dan memotong tubuh korban tersebut menjadi 10 bagian. Oke, jadi Astini ini melakukan hal yang serupa kepada dua korbannya yang menagih hutang kepada dia. Bermotif tersinggung lagi nih karena ditagih hutang dan kata-kata kasar, sehingga memicu Astini ini untuk membunuh keduanya dan memotong-motong tubuh keduanya menjadi 10 bagian. Wow. Setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Surabaya, pada tanggal 17 Oktober 1996, Astini masih berupaya untuk mengulur waktu eksekusi dengan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Sembari menunggu hasil banding, Astini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang. Hasil bandingannya ditolak pada Januari 1997. Pengadilan Tinggi Jatim malah menguatkan putusan PN Surabaya. Ia lalu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada Juni 1997, Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan tersebut. Ia lalu mengajukan kembali perbandingan pada Mahkamah Agung lalu ditolak. Permohonan gerasinya kepada presiden pun tidak dikabulkan. Oke, jadi sebelum dieksekusi mati, si Astini ini selalu mengajukan banding, lalu ditolak, dan ditolak. Garasinya mengajukan garasi ke presiden pun ditolak juga. Jadi diulur-ulur waktu sama si Astini ini. Sebelum dieksekusi, Astini dipindahkan dari LP Sukun Malang ke Rutan Madaeng Sidoarjo, lalu menjalani isolasi selama 5 hari. Ia dieksekusi pada Maret 2005 dengan cara ditembak di bagian jantung oleh 12 personel Brigade Mobil Jawa Timur. Jenazahnya dibawa ke RSUD DR Sutomo untuk diautopsi dan ia dinyatakan meninggal pada pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, jadi Astini ini sebelumnya kan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, lalu dipindahkan ke Rutan Madaeng Sidoarjo dan dieksekusi pada 20 Maret 2005 dengan ditembak di daerah jantung oleh 12 personil Brigade Mobil Kepolisian Surabaya, Jawa Timur. Dan jenazahnya itu dibawa ke RSUD DR Sutomo untuk diautopsi dan dinyatakan meninggal pada pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pada tanggal 8 Maret 2005, Astini memakan makanan favoritnya berupa roti, cumi, dan buah-buahan. Oke, jadi sebelum dieksekusi, Astini beri kesempatan makan makanan favoritnya berupa roti, terus cumi, dan buah-buahan. Rumah kontrakan Astini kemudian dikontrakan ke beberapa keluarga. Namun warga sekitar menyatakan rumah tersebut menjadi terlihat seram dan mengeluarkan bau amis darah. Wow. Kamar yang dulunya dapur tempat pembunuhan terjadi, tidak ada yang berani menggunakannya sebagai kamar tidur. Kini rumah tersebut dikontrakan kepada keluarga Supriyadi. Oke, jadi setelah dieksekusi kan tadi, rumah kontrakan bekas Astini ini dikontrakan ke beberapa keluarga, bos. Dan menurut keluarga sekitar, rumah tersebut atau kontrakan tersebut menjadi terlihat seram. Dan dapur yang dulunya menjadi tempat pembunuhan itu sudah dijadiin kamar, tetapi tidak ada yang berani untuk menempatinya. Jadi dibiarkan aja, mungkin kamar itu atau gimana juga nggak tahu. Oke, jadi itu adalah cerita dari kasus pembunuhan berantai Nyonya Astini yang membunuh ketiga penagih hutangnya atau tetangganya sendiri dan memotong-motong bagiannya menjadi 10 bagian. Ya serem banget itu, menjadi mutilasi jadinya kan. Oke, jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Makasih udah mampir and see you.